Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran yang ke-16, bahasa Arab Asyik. Sebelumnya kita sudah belajar di pelajaran 16 ini tentang percakapannya ya. Insya Allah sudah kalian kirimkan voice note juga. Bagi yang belum, ayo kemana kemarin ya. Insya Allah, karena belajar bahasa Arab itu harus sering diucapkan, harus sering diulang-ulang supaya kalian bisa ya. Oleh karena itu jangan bosan untuk mengulang percakapan dalam bahasa Arab ya. Meskipun mungkin hari ini belum lancar, tapi mudah-mudahan insya Allah kalau kalian belajar terus-menerus akan lancar. Baik, anak sekalian, kita akan lanjutkan lagi di pelajaran ke-16. Ini kita masih belajar tentang jamak taksir anak sekalian ya. Tetapi sedikit Pak Yusuf akan sedikit kerucutkan supaya lebih mantap lagi, dan mungkin ini tantangannya akan lebih berat ya. Tentunya dong, kalau sudah semakin halaman semakin jauh, tentu tantangannya semakin berat. Oleh karena itu, siapkan diri kalian untuk memahami pelajaran yang akan Pak Yusuf sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, dalam bahasa Arab kita sebut isim atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Ya, isim adalah kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu dibagi menjadi dua anak-anak sekalian. Yang pertama adalah isim akal. Ya, contohnya adalah manusia, malaikat, atau misalnya pelajar, siswa, kemudian guru, dokter, itu kita sebut dengan isim akal. Kemudian yang kedua adalah isim ghairu akal. Contohnya adalah benda-benda mati, hewan. Misalnya kalau dalam bahas kita sebutkan contohnya ya, pulpen, kolamun, kemudian apa lagi? Sayyaratun, mobil. Nah, kalau hewan mungkin kalbun, kitun ya. Nah, emang kenapa Pak Yusuf kenapa harus kita kita tahu kalau ini isim akal, ini isim ghairu akal? Karena ini akan berpengaruh nanti. Kita lihat ya, apa pengaruhnya? Nah, saksikan terus nih ya videonya. Isim akal. Contohnya manusia tadi malaikat, contoh manusia atau malaikat gitu ya. Dalam bahasa Arabnya mungkin rajulun, tolibun, waladun. Nah, kita coba dalam bentuk kalimat. Hadza tolibun ya, ini ada kalimat ya. Hadza tolibun. Ini pelajar laki-laki. Tolibun adalah kata benda yang kita kategorikan sebagai laki-laki. Hadza tolibun, maka menggunakan kata hadza. Hadza talibun. Kalimat keduanya masih menyambung dengan kalimat pertama, huwa. Karena talibun adalah laki-laki, maka kita gunakan kata ganti huwa. Ya, ingat, huwa adalah kata ganti untuk laki-laki, ya. Itu pun kalau satu orang. Huwa fil baiti. Dia di rumah. Huwa fil baiti. Nah, sekarang bagaimana kalau jamak? Kalau kita sebutnya pelajar-pelajar atau para siswa atau para pelajar, kan kalau tolibun pelajar satu gitu ya. Nah, perhatikan kata yang bergaris bawah. Yang tadinya hadza menjadi haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Mereka adalah para pelajar. Ya. Kata tunjuknya berubah. Tadinya hadza menjadi haula'i. Haula'i. Karena kata benda di depannya berubah. Yang tadinya tolibun satu pelajar, maka sekarang tulabun menjadi para pelajar. Maka kata tunjuknya berubah. Tentunya kata gantinya pun berubah. Yang tadinya huwa menjadi hum, ya. Hum fil baiti, mereka di dalam rumah. Sekali lagi ingat Pak Yusuf ingatkan tuh ya, ada panah yang berwarna putih bergaris merah juga ya. Hadza, kata tunjuknya berubah. Hadza menjadi haula'i, huwa menjadi hum. Ingat, tolibun laki-laki ya, maka kita gunakan kata tunjuk haza dan haula'i. Kemudian kata gantinya kita ubah menjadi huwa dan hum. Nah, sekarang isim ghairu akil, ghairu akal ya. Contohnya benda-benda, hewan. Kalau dalam bahasa Arabnya kitabun, kolamun, kalbun. Dalam tunggal, kalimat tunggal, kita misalnya ada buku ya. Hadza kitabun. Kitabun kita sudah belajar bahwasanya dia termasuk kata benda yang kita kategorikan sebagai laki-laki. Hadza kitabun, ini kitab, ini buku, tapi cuma satu ya. Kemudian kalimat keduanya, huwa fil maktabi, dia di dalam lemari, dia di dalam meja. Mungkin meja ada lacinya mungkin gitu ya. Hadza kitabun huwa fil maktabi.
Kalau dalam jamak, ya, kitabunnya kita ubah menjadi banyak, ya, jamak taksir, dia menjadi kutubun. Kata tunjuknya berubah, hadhihi. Awalnya hadza kitabun, ini kitab, karena banyak menjadi hadhihi kutubun. Kemudian kalimat keduanya, hiya fil maktabi. Perhatikan yang bergaris bawah, yang tadinya huwa menjadi hiya. Insya Allah kita sudah paham ya, kalau kitabun tadi kan isim kata benda yang dia jenisnya laki-laki. Kemudian ketika dia menjadi jamak, dia dihukumi sebagai perempuan tunggal. Hadhihi kutubun. Kemudian kata gantinya pun menjadi hiya. Ingat kalau hiya itu kata ganti untuk perempuan satu orang. Ya, kalau huwa kata ganti untuk laki-laki satu orang. Kalau hiya kata ganti perempuan satu orang. Bandingkan dengan yang tadi isim akal. Ya, isim akal kita sekali lagi coba kita lihat ya. Isim akal lihat. Yang tadinya hadza menjadi haulai. Huwa menjadi hum. Ya, kemudian kalau goiru akal, lihat. Yang tadinya hadza menjadi hadhihi. Kemudian huwa menjadi hiya. Ya. Dia dihukumi sebagai perempuan tunggal ketika jamak berubah menjadi jamak. Bingung? Pastinya bingung. Ya, artinya kalian sedang belajar memahami sesuatu yang baru bagi kalian. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang nggak bingung, antara dua kemungkinan. Memang sudah paham atau tidak mau mempelajari. Nah, yang kedua ini yang istighfar, ya. Karena setiap pelajaran yang baru tentu kita butuh waktu untuk memahaminya. Mungkin kalian perlu waktu, oleh karena itu silakan kalian ulang-ulang kembali video ini, dan insya Allah Ta'ala nanti kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh supaya kalian lebih mudah memahaminya. Ya, demikian dari Pak Yusuf, anak-anak sekalian. Semoga Allah selalu memudahkan urusan untuk kalian, terutama dalam mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab asyik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.